Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Kita lanjutkan perkuliahan dari materi minggu lalu terkait dengan studi problematisasi, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan analisis masalah pengembangan agrosistem atau AMPAS. Dan pada minggu ini kita lanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu analisis sasaran pengembangan agrosistem atau sering disingkat dengan ASPAS. Sasaran pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah peserta mata kuliah ini mengikuti materi ini, diharapkan telah mampu untuk menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan agrosistem kasus yang dikaji. Saya menampilkan kembali gambar yang telah saya sampaikan pada setiap minggu materi saya terkait dengan ruang lingkup pembelajaran kita. Dan kita masih berada pada tahapan atau garis besar yang kedua, yaitu terkait dengan studi problematisasi. Yang saya sampaikan bahwa di dalam studi problematisasi ini ada dua alat analisis, kita bisa lihat, yaitu analisis masalah yang telah kita bahas minggu lalu, dan pada minggu ini kita akan beralih ke analisis berikutnya, yaitu analisis sasaran. Dalam hal ini analisis sasaran pengembangan agrosistem. Nah, hasil akhir dari analisis masalah pengembangan agrosistem sebagaimana yang kita telah bahas pada minggu lalu, yaitu adanya strukturisasi masalah yang digambarkan dalam struktur pohon masalah. Ya, dari contoh yang lalu saya tampilkan ini. Nah, bagaimana melakukan analisis sasaran? Ini sederhana, saya langsung saja ke teknisnya. Coba perhatikan kembali struktur pohon masalah yang telah Anda buat. Saya kira tugasnya sudah dikirimkan ke saya dari contoh kasus yang dipilih masing-masing. Ya, coba perhatikan kembali struktur pohon masalah yang telah dibuat. Coba pusatkan perhatian pada masalah utama. Masalah yang berada pada posisi batang, yang berada di tengah-tengah. Dan ubahlah pernyataan masalah, pernyataan masalah yang dicirikan dengan kalimat negatif. Kalimat negatif dalam artian ada kata kurang, tidak memuaskan, dan sebagainya. Kita ubah menjadi pernyataan yang bercorak positif. Dengan demikian, maka masalah telah berubah menjadi sasaran. Jadi kalimat masalah itu sudah berubah menjadi kalimat sasaran. Coba dirumuskan sasaran ini menjadi lebih spesifik, baik dari sisi ukuran, waktu, dan pencapaian, dan tuliskan dalam selembar kartu kuning. Jadi pada analisis masalah kita menggunakan analog kartu merah, dan pada analisis sasaran kita ubah dia menjadi kartu kuning. Ini contoh masalah pada contoh kasus minggu lalu. Kualitas produk relatif rendah, kita ubah pernyataannya menjadi pernyataan yang positif, menjadi kualitas produk meningkat. Ingat kalimatnya, mungkin perlu kita pilih kalimat yang yang cocok. Kalau kita lihat tadi kualitas produk relatif rendah, ya, jangan dikatakan asal dibalik.
kualitas produk tinggi. Ini kurang cocok. Sebaiknya kita berikan kalimat kualitas produk meningkat. Ya. Ini kalimat yang sifatnya optimis. Ya. Jadi kualitas produk rendah, relatif rendah diubah menjadi kualitas produk meningkat. Ini sederhana analisa saran ini. Cuma mengubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif, tetapi tidak asal mengubah. Ya, contohnya tadi rendah menjadi tinggi. Ya, kalau perlu kalimatnya digunakan kualitas produk meningkat, jadi bukan tinggi. Kemudian kita geser kepada rangkaian yang dibawa, rangkaian masalah yang dibawa. Jadi tetap perhatikan struktur pohon masalahnya. Ya, lihat masalah yang berada di bawah masalah utama. Kita akan ubah dia menjadi positif, sama dengan cara yang tadi. Jadi mengubah setiap pernyataan masalah menjadi sasaran dan dituliskan di dalam sehelai kartu kuning. Dengan ini kita telah menyusun struktur sasaran antara. Jadi sasaran-sasaran yang dibawa sasaran utama itu adalah sasaran antara. Ya, bisa kita lihat dari contoh ini. Kita akan mengubah struktur pernyataan negatif ini menjadi pernyataan positif, atau dalam artian mengubah pernyataan masalah ini menjadi pernyataan sasaran. Alat penggorengan sederhana kita ubah menjadi alat penggorengan memadai. Ya, mungkin memadai itu bisa diukur. Kemudian kualitas bahan baku yang rendah, relatif rendah, itu kualitas bahan baku meningkat. Sama dengan penjelasan saya yang tadi. Ya, jangan tinggi. Kemudian tenaga kerja produksi kurang terampil, tenaga kerja produksi terampil. Kurangnya upaya pengendalian kualitas produk, upaya pengendalian kualitas produk itu meningkat. Modal investasi terbatas, modal investasi bertambah. Jadi bukan banyak ya, terbatas jangan dikatakan modal investasi banyak. Tidak, tapi modal investasi itu bertambah. Masih mengandalkan modal sendiri, sortir bahan baku yang masuk kurang teliti, itu ketelitian sortir bahan baku yang masuk meningkat. Pembagian kerja tenaga kerja belum jelas, pembagian kerja pada tenaga kerja sudah jelas. Bagian menangani pengendalian kualitas bahan baku belum ada, itu sudah ada. Masih mengandalkan modal sendiri, menggunakan modal dari kredit. Jumlah tenaga kerja masih kurang, jumlah tenaga kerja bertambah. Ya. Jadi kita balik pernyataannya dari pernyataan negatif menjadi pernyataan positif. Ini adalah sasaran-sasaran antara. Selanjutnya, coba perhatian kita digeserkan pada struktur masalah akibat. Masalah akibat, sekali lagi, yang berada di atas masalah utama atau dalam posisi ranting. Ya, kalau masalah utama pada posisi batang, maka masalah akibat itu adalah masalah yang berada pada posisi ranting di atas batang. Perkiraan dampak-dampak lanjutan dapat disusun dengan cara yang sama. Digubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif, sama dengan cara yang tadi, dan menuliskan di dalam sehelai kartu kuning. Ya, kita lihat contoh. Produk yang terjual menurun menjadi meningkat. Omset penjualan menurun menjadi omset meningkat. Dan sekarang kita sudah bisa mendapatkan apa yang disebut dengan gugus dampak atau konsekuensi. Ya, artinya kalau sasaran ini tercapai, maka dampaknya dua ini. Produk yang terjual meningkat dan pada akhirnya omset penjualan juga meningkat. Ya. Jadi kalau kita bahasakan, ya sama dengan menjelaskan apa yang disampaikan pada struktur pohon masalah. Jadi kita mulai dari sasaran utama. Ya, sasaran utama yang akan dicapai pada studi kasus ini adalah bagaimana agar kualitas produk meningkat. Dan ini hanya bisa dicapai apabila 4 sasaran ini tercapai, yaitu
alat penggorengan sudah memadai, kualitas bahan baku meningkat, tenaga kerja produksi terampil, upaya pengendalian kualitas produk meningkat. Kemudian, alat penggorengan ini bisa memadai apabila modal investasi bertambah. Dan modal investasi bertambah tidak lain adalah menggunakan modal dari kredit. Demikian halnya, sasaran agar kualitas bahan baku itu bisa meningkat, ini hanya bisa dicapai apabila ada ketelitian sortir bahan baku yang masuk. Jadi meningkatnya ketelitian terhadap sortir bahan baku yang masuk. Kemudian tenaga kerja produksi terampil itu bisa dicapai apabila sasaran pembagian kerja pada tenaga kerja sudah jelas. Siapa mengerjakan apa. Dan upaya pengendalian kualitas produk meningkat ini bisa dicapai apabila sasaran bagian yang menangani pengendalian kualitas produk itu sudah ada. Dan ketiga sasaran ini, ketelitian sortir bahan baku masuk meningkat, pembagian kerja pada tenaga kerja sudah jelas, adanya bagian yang menangani pengendalian kualitas produk, ini hanya bisa dicapai apabila jumlah tenaga kerja ditambah. Jadi ini hubungannya adalah hubungan sasaran ke sasaran. Jadi pencapaian sasaran di bawahnya atau yang merupakan sumber anak panah itu dicapai akan mencapai sasaran yang menjadi arah anak panah. Demikian seterusnya sampai ke atas. Jadi arah panahnya ke atas. Ya, saya kira itu yang paling singkat terkait dengan analisis sasaran pengembangan agrosistem. Dan perlu diingat ya, untuk melihat indikator-indikator dari sasaran-sasaran ini, mungkin ada pertanyaan, bagaimana yang dikatakan kualitas produk meningkat? Ya tentunya kualitas produk meningkat bisa kita lihat lagi pada tabel kesenjangan yang saya sudah jelaskan minggu lalu. Lihat pada kolom harapan. Ya. Kan ada fakta, ada harapan ya, atau ya keinginan kita gimana, baru muncul masalah. Ya, masalah itu berada pada kolom yang kedua. Ya, faktanya berada pada kolom yang pertama. Nah, indikator-indikator dari sasaran ini kita bisa lihat. Kalau ditanya kualitas produk meningkat, apa indikatornya? Ya, kita lihat apakah harapan itu sudah tercapai atau tidak. Itu indikatornya. Alat penggorengan memadai. Ya tentunya kita lihat juga indikatornya apa. Kita lihat di kolom tabel kesenjangan itu, di kolom ketiga. Ya, saya kira itu saja untuk analisis sasaran. Dan ini akan kita lanjutkan untuk analisis tindakan. Analisis tindakan sudah masuk ke bagian desain tindakan transformatif. Di dalamnya nanti mungkin di dalam dasar berangkatnya kita adalah struktur pohon sasaran yang kita bahas pada minggu ini. Ya, jadi tetap kita menggunakan acuan struktur pohon sasaran yang telah kita capai dari hasil analisis sasaran pengembangan agrosistem. Dan itu nanti kita akan mencoba melihat alternatif-alternatif apa yang akan kita lakukan, alternatif-alternatif apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai sasaran. Itu sudah masuk ke tahap bagaimana menuliskan resep. Ya, jadi kita sudah menyatakan bahwa kalau mau sembuh, begini kondisi sembuhnya, dan tentunya kita akan menuliskan resep kira-kira apa obat yang harus dilakukan atau obat apa yang harus diminum untuk menyembuhkan masalah atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh agrosistem. Saya kira cukup sekian dulu video singkat ini terkait dengan analisis sasaran, dan saya berharap banyak hal yang bisa ditanyakan terkait dengan ini. Dan akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.